Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Riani. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi determinan dan inverse. Yang pertama adalah untuk determinan dan inverse ini dia hanya berlaku untuk matriks persegi aja. Misalnya matriks yang memiliki ordo 2x2 dan 3x3. Matriks yang memiliki nilai determinan hanyalah matriks persegi ya. Jadi nilai determinan suatu matriks ordo 2x2 adalah hasil kali elemen-elemen diagonal utama dikurangi hasil kali elemen-elemen pada diagonal kedua. Ya. Rumusnya akan Ibu tampilkan seperti ini. Oke. Nah, ini adalah rumus determinan dan inverse ordo 2x2. Coba kalian amati dan kalian pahami terlebih dahulu. Nah, kalian sudah melihat kan rumus dari determinan ordo 2x2 dan inverse ordo 2x2. Sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Nah, di sini Ibu ada contoh. Tentukan determinan matriks A negatif 6, negatif 2, 5, 3. Ini adalah contohnya. Sekarang kita mulai jawab. Ya. Jadi untuk determinan dia disimbolkan dengan nilai mutlak A seperti ini. Jadi dia ada garis seperti mutlak. Ya, garis kurungnya garis lurus seperti tanda mutlak. Nah, sekarang kita tulis matriks A, kita cari determinannya min 6, min 2, 5, 3. Seperti yang udah Ibu tampilkan tadi, rumus determinan yaitu adalah kita harus mengalihkan elemen diagonal utama dikurangi dengan elemen diagonal utama kedua. Jadi ini kita kalikan dulu, ini adalah diagonalnya seperti ini. Berarti negatif 6 dikali 3 dikurang 5 dikali negatif 2. Sehingga negatif 18 dikurang 5 dikali negatif 2 menjadi negatif 10. Ini negatif sama negatif dia menjadi positif sehingga negatif 18 ditambah dengan 10. Hasilnya adalah negatif 8. Ini adalah determinan dari matriks A. Ya. Selanjutnya kita masuk ke inverse ordo 2x2. Inverse matrix adalah sebuah kebalikan dari kedua matriks di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi. Simbol dari inverse matrix adalah pangkat negatif 1 di atas hurufnya. Ya, jadi kalau semuanya dia seperti ada rumus yang di atas, ya, yang Ibu tampilkan di atas itu adalah rumus dari inverse, di mana simbolnya dia adalah huruf besar yang pangkatnya adalah negatif 1. Sekarang berdasarkan rumus yang Ibu tampilkan tersebut, kita bisa menjawab inverse ordo 2x2. Ya, jadi inverse ordo 2x2 ini juga berhubungan dengan determinan 2x2. Karena di dalam rumus inverse itu dia menyantumkan atau ada hasil dari determinan. Jadi kita cari dulu determinannya untuk matriks A yang ini. Kita cari determinannya A. Determinan A sama dengan diagonal utama 1 dikurang dengan diagonal utama 2. Negatif 2 dikali 17 dikurang 5 dikali negatif 7. Sehingga determinannya
Negatif 2 dikali 17 sama dengan negatif 34 dikurang 5 dikali negatif 7 sama dengan negatif 35 sama dengan ini negatif sama negatif jadi positif, berarti negatif 34 ditambah 35. Hasilnya adalah 1. Baru kita masuk ke inverse-nya. Inverse tadi adalah huruf dipangkatkan negatif 1. Ya. 1 per determinan A sama dengan dikali D B min C dan A. Untuk soalnya berarti ini adalah A B C D. A B C D. Kita tulis A inverse sama dengan 1 per determinan A tadi adalah 1. Kita tulis 1 dikali D-nya, perhatikan ini berarti D-nya adalah 17. B-nya di sini 5 karena di sini ada negatif, maka kita tambah dengan negatif 5. C-nya negatif, berarti di sini karena negatif bertemu negatif dia menjadi positif, berarti positif 7. Lalu A-nya di sini adalah negatif 2. Nah, berarti inverse-nya sama dengan 1 dibagi 1 dikali 17 min 5 7 min 2. 1 dikali berapapun angkanya dia akan menghasilkan angka itu sendiri, sehingga hasilnya adalah 17 negatif 5 7 negatif 2. Mudah kan? Oke, selanjutnya kita masuk ke determinan ordo 3 kali 3. Oke, sekarang kita masuk ke determinan matriks berordo 3 kali 3. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menghitung nilai determinan matriks persegi berordo 3 kali 3. Tetapi kali ini Ibu hanya akan menjelaskan menggunakan metode Sarus. Kenapa kita menggunakan metode Sarus? Karena di dalam metode ini menurut Ibu adalah metode yang paling mudah dan paling dapat dipahami dengan jelas, sehingga Ibu memilih menggunakan metode Sarus. Ya. Determinannya adalah kalau kita menggunakan metode Sarus adalah sebagai berikut. Ini determinan A sama dengan kita masih menggunakan bentuk umum, yaitu menggunakan huruf A, B, C, D, E sampai huruf I karena dia adalah ordo 3 kali 3. Ini adalah determinannya kita buat. Determinan ini apabila dia menggunakan metode Sarus, dia harus melakukan pencerminan. Jadi setelah kita tulis elemen pada matriks A seperti ini, kita cerminkan. Kolom 1 dan kolom 2 kita tulis kembali di sebelahnya. Sehingga A, D, G, B, E, H. Lalu setelah ini kita bisa mengalihkan, menjumlahkan elemen-elemennya. Perhatikan, diagonal 1 ini kalau dia Ibu tulis tarik ke bawah berarti dia ditambah. Berarti sama dengan A kali E kali I ditambah ini B kali F kali G ditambah, ini tambah ya, berarti dia ditambah dengan ini C D H. Lalu diagonal yang ini lagi kita tarik ke atas, berarti dia dikurang G E C
atau CEG. Lalu kita tarik lagi ke atas, dikurang HFA. Yang ini lagi kita tarik ke atas, berarti ini adalah dikurang, berarti dikurang IDB. Nah, jadi seperti ini. Ya. Oke. Jadi seperti ini rumusnya. Ya. Kita masuk ke dalam contoh determinan matriks berordo 3x3. Nah, ini adalah contoh determinan matriks 3x3. Sekarang kita mulai mengerjakan, kita tulis dulu simbolnya. Seperti ini, 5, 2, min 1, min 3, min 2, 4, 1, 0, 3. Ya, kita cerminkan kolom 1 dan kolom 2. 5, negatif 3, 1, 2, negatif 2, 0. Lalu kita kerjakan ini dulu. Ini dikali, terus dia ditambah. Ini positif. Berarti 5 dikali negatif 2 dikali 3. Lalu yang ini jumlahkan 2 dikali 4 dikali 1. Lalu ditambah lagi dengan yang ini, negatif 1, negatif 3, dan 0. Dikurang, ini kita kurang 1 dikali negatif 2 dikali negatif 1. Kita kurang lagi dengan diagonal yang ini, 0 dikali 4 dikali 5. Dikurang dengan yang ini lagi, 3 dikali negatif 3 dikali 2. Nah, baru kita bisa jumlahkan seperti biasa. 5 dikali negatif 2 dikali 3. Berarti adalah negatif 30. Ditambah 2 dikali 4 dikali 1, 8. Ditambah negatif 1 dikali negatif 3 dikali 0. 0 dikurang 1 dikali negatif 2 dikali negatif 1. Berarti hasilnya adalah 2 dikurang 0 dikali 4 dikali 5 hasilnya 0 dikurang 3 dikali negatif 3 dikali 2 hasilnya adalah negatif negatif 18. Nah, sama dengan negatif 30 ditambah 8 ditambah 0 dikurang 2 dikurang 0 dikurang negatif 18 hasilnya adalah negatif 6. Nah, seperti itu. Dapat dipahami? Oke, sekarang mari kita mencoba soal-soal dengan berbagai macam soal dengan soal-soal yang berbeda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.